Kito Galo, selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 6 Juni 2023. Sajian utama hari ini antara lain, tawuran kelompok remaja telan korban jiwa. Jalan di Kecamatan Cengal rusak parah. Kayu Agung tadi Pak, ini berapa kilo? Apa? Enggak. Menca lewatkan kreasi pepek sayur eksis berkat program Prinita. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, seorang remaja di Palembang tewas dengan luka bacok di punggung saat terjadinya tawuran antar remaja. Polisi mengamankan 12 remaja yang diduga terlibat aksi tawuran ini. Detik-detik tawuran antar kelompok remaja ini terekam video amatir milik warga yang terjadi di Jalan KH Azhari, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Mirisnya, tawuran ini menelan satu korban jiwa, seorang remaja berinisial MF, usia 17 tahun. Korban menderita luka bacok di punggung. Polisi kemudian mengamankan 12 remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran antar kelompok remaja ini. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan senjata tajam jenis celurit dan pedang. Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono menyatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap 12 remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran yang menelan satu korban jiwa. Tersangka ini adalah pentolannya, kita anggap sebagai pentolannya karena di lingkungan mereka termasuk orang yang disedari. Oleh karena itu kita bersyukur tim daripada Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang berhasil melakukan penetapan ini. Jika terbukti bersalah, ke-12 remaja ini dijerat pasal 170 KUHP, junto pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sempat viral dan menerima laporan jalan rusak, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru belusukan meninjau kondisi jalan rusak di Kecamatan Cengal, Ogan, Komering Ilir. Herman Deru menyatakan penanganan jalan rusak akan mensinergikan Pemprov Sumsel dan Pemkab Ogan, Komering Ilir. Menanggapi keluhan dan laporan warga serta sempat viral di media sosial, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru belusukan meninjau jalan rusak berada di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Herman Deru mendapati benar adanya keluhan dan laporan masyarakat terkait adanya jumlah ruas jalan dengan kondisi memprihatinkan berlobang dan berlumpur. Tercatat ada 4 ruas jalan rusak berat dan 5 jalan rusak ringan yang tersebar di beberapa wilayah seperti Kota Kayu Agung, Pedamaran Timur, Sungai Menang, hingga Kecamatan Cengal. Menurut Herman Deru, rusaknya jalan ini karena mobilitas ekonomi yang meningkat pesat di wilayah ini, sehingga infrastruktur jalan harus disepadankan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk infrastruktur jalan ini akan digelontorkan dana Inpres sebesar 60 miliar rupiah, serta anggaran tambahan provinsi sebesar 15 miliar rupiah. Herman Deru menginstruksikan agar segera dilakukan tindakan penanganan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Ogan, Komering Ilir menginventarisir terkait kondisi jalan tersebut agar masyarakat merasa nyaman melintas. Itu yang berat itu kemarin sempat medsos dijumlahkan itu total panjangnya 3 km, 3 sampai 4 km. Ini kunjungan kita untuk memastikan kondisi itu dengan Pak Bupati. Tadi sudah saya instruksikan sebelum kucuran dana Inpres itu dapat dilaksanakan karena yang menangani langsung perusahaan. Kita tangani dulu khususnya di titik berat dan sedang tadi. Tidak hanya melakukan peninjauan jalan, Herman Deru juga berjumpa dengan tokoh agama, kalangan pemuda dan emak-emak menampung aspirasi masyarakat di Kecamatan Cengal, Ogan, Komering Ilir. Bahkan Herman Deru memberikan bantuan pembangunan masjid di daerah ini. Dari Ogan, Komering Ilir, Muhammad Risa Falevi, iNews melaporkan. Puluhan pengemis dan anak jalanan terjaring razia Dinas Sosial Kota Palembang.
Razia dilaksanakan di 14 titik lampu merah yang ada di Kota Palembang. Razia ini diwarnai bentrok dan kejar-kejaran antara petugas, pengemis, dan anak jalanan. Maraknya pengemis serta anak jalanan di perempatan lampu merah yang ada di Kota Palembang berimbas kekhawatiran serta ketidaknyamanan para pengendara saat berada di sekitar lokasi. Petugas dinas bergerak cepat melakukan razia di 14 titik lampu merah yang ada di Kota Palembang. Puluhan pengemis serta anak jalanan pun tertangkap dalam penertiban ini. Razia ini juga sempat diwarnai bentrok dan kejar-kejaran antara petugas dengan para pengemis dan anak jalanan yang berusaha melarikan diri, bahkan tidak sedikit yang lolos dari kejaran. Koordinator Lapangan Penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang Hermanto menyatakan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan anak jalanan ini dilakukan karena telah mengganggu kenyamanan warga. Hari ini kita Para pengemis yang terjaring razia akan didata dan diberikan edukasi, serta peringatan keras untuk tidak mengulang kembali aksi yang bertentangan dengan Perda Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews, melaporkan. Pemirsa, sekitar 1.000 warga Tegal Binangun Pelaju Palembang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu melakukan aksi. Mereka kembali menyuarakan penolakan warga Kota Palembang masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Ribuan warga Tegal Binangun Pelaju Darat Pelaju Palembang kembali turun ke jalan menggelar unjuk rasa penolakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 2022 tentang tapal batas masuknya wilayah mereka ke dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Menurut warga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2022 tersebut menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Ogan Komering Ilir. Terbitnya Permendagri Nomor 134 Tahun 2022 dinilai merugikan masyarakat setempat. Padahal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988, telah banyak pembangunan yang difasilitasi pemerintah Kota Palembang. Berdirinya sekolah, fasilitas kesehatan dalam lingkungan masyarakat. Warga menyatakan akan melakukan aksi terus-menerus dan berkelanjutan baik turun ke jalan, kantor DPRD, kantor wali kota, kantor Gubernur Sumatera Selatan, bahkan akan di depan kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Warga juga mendukung upaya hukum pemerintah kota dan DPRD Palembang untuk meninjau ulang putusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2022 tersebut. DPR bahkan ke kementerian. Kami juga akan terus melakukan aksi di jalan setiap bulan sampai tuntutan kami dipenuhi. Dan jalan terakhir, kalau itu juga tidak ada hasil, kami akan melakukan upaya hukum, melakukan gugatan ke pengadilan. Kami sebagai warga Taman Sasana Patra Abadi RT 24 25 3441 memohon tidak mau kami, milik kami, rumah kami Pak, punya kami sendiri. Bapak ingin mengusir kami. Dengan kami masa yang 3.000, Bapak ingin mengusir kami, maka jabatan atau kami tinggal di sini. Aksi masyarakat di Tegal Binangun ini lantaran tapal batas yang berubah. Sejumlah RT yang sebelumnya masuk wilayah Kota Palembang, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri justru masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews, melaporkan. Forum Keluarga Spesial Indonesia Chapter Sumatera Selatan menggelar observasi dan asesmen serta pembuatan program di rumah untuk pendampingan orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Dari ratusan orang tua, baru terakomodir 30 orang tua karena keterbatasan biaya. Anak berkebutuhan khusus juga merupakan generasi penerus bangsa yang mendapat perhatian semua pihak. Andini ini misalnya, seorang anak berkebutuhan khusus yang ternyata seorang hafiz Al-Quran. Beberapa anak berkebutuhan khusus yang lain yang punya kelebihan dan prestasi dan bisa membanggakan orang tua.
Namun di balik itu semua, ada orang tua yang berjuang dan butuh dukungan agar anak istimewa mereka juga dapat kesetaraan. Forum Keluarga Spesial Indonesia atau Forkesi Sumsel menggelar observasi dan asesmen serta pembuatan program di rumah untuk mendampingkan orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Program ini untuk memberikan edukasi kepada orang tua bahwa terapi juga bisa dilakukan di rumah tanpa harus ke klinik yang membutuhkan biaya besar. Contoh mudahnya adalah melatih mendorong galon sebagai olahraganya anak berkebutuhan khusus, latihan mengangkat tangan, berjalan dan diajak berkomunikasi sesuai kemampuan mereka. Orang tua anak berkebutuhan khusus harus tetap belajar dan punya ilmu untuk pendampingan ABK. Sumsel ini anggota Forkesi itu sebenarnya itu kan seluruh Sumsel ya mestinya ya, tapi memang baru 176 anggota dan untuk di kabupaten baru beberapa yang terjangkau. Dan untuk kegiatan ini baru bisa di-cover 30 karena memang per session untuk asesmen itu 30 sampai 40 menit per anak. Setiap anak itu akan dilihat 30 menit. Tapi sebelumnya saya sudah meminta mereka mengirim video. Karena kan saya nggak mungkin ngelihat anak selama 30 menit saja. Videonya itu interaksi sosial dengan temennya saat dia belajar dan saat dia dengan keluarganya gitu. Jadi interaksi dengan keluarga seperti apa. Berdasarkan itu saya menentukan program yang dikerjakan di rumah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan mendukung penuh upaya Forkesi ini. Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumatera Selatan akan melakukan penganggaran agar menjangkau lebih banyak lagi. Tanggapannya dari kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sangat mendukung dengan adanya kerjasama dengan Forkesi, jadi kami bisa lebih mengetahui secara lebih dalam kan kegiatan tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Forkesi Sumsel juga mengajak orang tua anak berkebutuhan khusus untuk tidak menutupi kondisi anaknya dan bergabung dengan pejuang keluarga lain di Forkesi Sumsel. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Kreasi pempek sayur eksis berkat program Brinita. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pencurian kucing Persia milik warga di Palembang terekam CCTV saat pelaku menjalankan aksinya. Pelaku kemudian mengembalikan kucing Persia yang dicurinya karena dikenal korban. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat pelaku pencurian kucing Persia milik warga di Jalan Lintas Lorong Wijaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku sendirian berjalan kaki mengitari rumah korban untuk mengambil kucing yang berada di depan rumah. Setelah pelaku berhasil mencuri kucing yang diketahui milik Edo, pelaku langsung melarikan diri. Korban mengenal pelaku langsung menemuinya untuk meminta kucing Persia milik korban tersebut dikembalikan. Kucing Persia tersebut akhirnya dikembalikan dengan kondisi sudah di dalam kardus oleh paman pelaku. Tidak lama nyingok ada orang yang berjalan. Pertama nyingok ke arah samping, balik lagi ke sini, tidak lama dari situ dia ngangkat kucing tadi. Langsung aku tanya dengan wong sini, kakak aku kan ada yang kenal. Nah aku tanya, wong mana nih? Pencurian kucing Persia ini tidak dilaporkan korban ke pihak kepolisian, hanya saja video tersebut sempat viral di media sosial.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga Batak di Sumatera Selatan mendeklarasikan DPD Horas Bangso Batak Sumsel periode 2023 hingga 2028. Organisasi ini akan memberikan bantuan dan pelayanan hukum bagi warga kurang mampu yang berkonflik dengan hukum. DPD Horas Bangso Batak Sumatera Selatan melaksanakan pelantikan sekaligus deklarasi Dewan Pimpinan Daerah periode 2023 hingga 2028 dan dihadiri perwakilan Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota, dan tokoh agama. Ketua DPD Horas Bangso Batak Sumatera Selatan, Jupernando Simanjuntak, dilantik langsung Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul. Ketua Umum DPD Horas Bangso Batak Sumatera Selatan yang baru saja dilantik, langsung melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang Horas Bangso Batak Kota Palembang, periode 2023 hingga 2028. Sebanyak 35 orang pengurus harian DPD Horas Bangso Batak Sumatera Selatan dari 16 kabupaten dan 25 orang pengurus harian DPC Horas Bangso Batak Palembang dilantik. Ketua DPD Horas Bangso Batak Sumatera Selatan Jupernando Simanjuntak menyatakan organisasi ini bergerak dalam bidang sosial dan akan membantu masyarakat umum dalam hal keadilan. Warga kurang mampu yang berkonflik dengan hukum bisa meminta bantuan Horas Bangso Batak di kantor sekretariat kawasan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Membantu masyarakat umum untuk keadilan, mencari keadilan, khususnya orang terpelih. Itu dimaksud kerja sosial tadi. Ketua Umum Horas Bangso Batak Lamsiang Sitompul menyatakan, Horas Bangso Batak akan bersinergis dengan elemen masyarakat dan pemerintah, menjunjung tinggi harkat dan martabat Bangso Batak, serta sebagai wadah mempererat kebangsaan dan kesadaran dalam memupuk kesatuan dan persatuan. Kesannya sektarian, tapi kita berpikir marilah kita tunjukkan bagaimana itu juga tentu bersama dengan elemen lainnya seluruh masyarakat Indonesia berada di garda terdepan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, konsistensi PT Bank Rakyat Indonesia memberdayakan UMKM lewat program bertani di kota atau Brinita telah terwujud melalui suksesnya perkembangan Kampung Sayur Cempako di Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Berkat surplus sayuran bayam Brazil, pelaku UMKM kuliner memanfaatkannya menjadi pempek sayur yang laris manis. Kampung Sayur Cempako Palembang yang sudah hadir sejak masa pandemi COVID-19 terus berkontribusi memberikan pendapatan ekonomi keluarga bagi warga Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Kreativitas meningkat tidak hanya memanen sayur, namun membuat olahan makanan. Salah satunya pempek sayur. Pempek yang merupakan makanan khas Palembang ini sangat nikmat dinikmati dengan kuah cuko seperti pempek sayur pistel ini. Untuk membuatnya hampir mirip dengan pembuatan pempek pada umumnya, namun ada bahan tambahan yakni bayam Brazil yang diblender dan disaring. Hasil intisari bayam Brazil dituangkan ke sagu dan tepung, kemudian diaduk hingga kalis. Tambahkan garam secukupnya dan penyedap rasa bila diperlukan. Selanjutnya, pembentukan pempek dengan melobangi adonan dan dimasukkan irisan pepaya muda dan udang ebi. Selanjutnya, tinggal digoreng dan disajikan. Pempek sayur ini bisa dipadukan dengan jus bayam Brazil. Marlinda, pembuat pempek sayur, menyatakan ide awal untuk pemanfaatan bayam Brazil, terutama bagi anak-anak yang tidak suka makan sayur. Pempek sayur ini menuai antusias warga karena manfaat kesehatan tentunya. Apalagi harganya murah, hanya Rp1.000 per pempek. Pesanan juga tinggi setiap harinya, hingga ratusan pempek. Marlinda bersyukur usahanya terus eksis berkat program Brinita BRI yang sudah membantu ratusan juta pengembangan Kampung Sayur Cempako. Para ibu-ibu sudah bisa mencari cuan dengan memanfaatkan program KUR dan CSR BRI ini. Apalagi kini sudah dibantu transaksi digital untuk produk perbankan. Peran BRI di sini karena Kampung Sayur itu telah mendapatkan 2 kali bantuan dari BRI. Pertama itu dari urban farming kebenaran, jadi yang